1801924 dari jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang biasanya mata kuliah ini tuh selalu dilaksanakan di hari Jumat jam 7 pagi di ruangan 18 lantai 5 FPIPS. Tapi karena sekarang lagi ada pandemi COVID dan mengharuskan mahasiswanya untuk kuliah secara online, akhirnya diberikan tugas untuk membuat video ini. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas, yaitu adalah model pembelajaran debat. Lalu apa sih debat itu? Pengertian debat itu sendiri adalah suatu kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, baik itu secara perorangan, baik itu secara kelompok, dalam mendiskusikan, memutuskan suatu masalah dan perbedaan. Atau debat juga bisa dikatakan sebagai suatu pertukaran pikiran yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pandangan berlawanan atau berbeda. Jadi untuk menerapkan model pembelajaran ini awalnya harus dibentuk dulu dua kelompok, yang pro dan juga yang kontra. Kalau yang pro itu berarti setuju dengan permasalahan, dan yang kontra itu berarti menentang atau tidak setuju dengan permasalahan yang akan dikaji. Kedua kelompok ini saling berhadapan dan saling beradu argumentasi untuk menyampaikan pendapatnya dan meyakinkan kepada lawan bicara bahwa pendapat mereka itu benar. Dalam model pembelajaran debat ini, ada salah satu peraturan yang mengharuskan kedua kelompoknya itu untuk menyampaikan alasan mereka kenapa sih setuju dan tidak setuju terhadap permasalahan tersebut. Jadi tidak semata-mata hanya bilang saya setuju, saya tidak setuju. Bukan seperti itu, tapi harus saya setuju karena bla 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 bla, saya tidak setuju karena bla 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 bla. Jadi harus selalu disertai dengan alasan. Jadi dalam debat itu kan ada unsur-unsurnya ya. Yang pertama itu ada mosi, yang kedua ada tim pro, dan yang ketiga ada tim kontra, yang keempat ada tim netral, yang kelima ada moderator, dan yang terakhir ada penulis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama itu adalah mosi. Apa sih mosi itu? Mosi adalah suatu hal atau topik yang sedang diperdebatkan dan mengandung hal-hal kontroversial. Mosi ini tuh hal yang terpenting harus ada karena nanti itu kan dibahas oleh kedua tim, yang pro dan juga kontra. Kedua itu ada tim pro atau tim yang setuju dengan hal yang sedang diperdebatkan. Yang ketiga ada tim kontra, yaitu tim yang tidak setuju dengan hal yang sedang diperdebatkan. Lalu yang keempat itu ada tim netral, yaitu tim yang memberikan dua sisi baik itu dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang sedang diperdebatkan. Yang kelima itu adalah moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Biasanya tugasnya itu membaca kata tertib, memperkenalkan masing-masing pihak, dan juga menyampaikan mosi yang dibicarakan. Dan yang terakhir adalah penulis. Penulis itu tugasnya menulis kesimpulan dari suatu debat. Debat memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam respon suatu masalah. Yang keempat, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Dan yang kelima, memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Debat memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai dua sudut pandang, yaitu pihak pro yang menyetujui topik debat dan pihak kontra yang tidak menyetujui topik debat. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya saling mengadu argumentasi untuk tujuan memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting dan keputusan juri. Yang kelima, terdapat sesi tanya jawab yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Dan yang terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang dilakukan oleh moderator. Debat memiliki 4 struktur. Yang pertama itu pengenalan, kedua penyampaian argumentasi, ketiga debat, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu adalah pengenalan. Jadi pengenalan sini tuh kayak seperti biasa lah, mengenalkan anggotanya
masing-masing, baik itu dari tim yang pro maupun dari tim yang kontra. Kedua, itu penyampaian argumentasi. Nah, di sini tuh kita menyampaikan pendapat kita terhadap topik debat yang sedang dibicarakan. Tapi dimulai dulu dari tim yang pro, lalu ke tim kontra, dan diakhiri oleh tim netral. Yang ketiga, itu ada debat. Debat di sini adalah masing-masing tim itu memberikan komentar terhadap argumentasi tim yang lainnya. Yang terakhir itu memberikan suatu kesimpulan dari masing-masing tim. Nah, ini tuh memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dua langkah. Yang pertama itu langkah penerapan pembelajaran model debat, dan yang kedua itu langkah-langkah pada saat pelaksanaan model pembelajaran debat. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai langkah menerapkan model pembelajaran debat ini di kelas. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi siswa dulu menjadi dua kelompok, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Jadi masing-masing ini tuh saling berhadapan satu sama lain. Jadi si kursi sama mejanya itu disusun seperti mau mengadakan rapat. Lalu yang kedua, guru memberikan tugas dulu tuh untuk membaca materi yang akan diperdebatkan. Jadi nanti di sana itu kayak dikasih waktu dulu supaya siswa itu membaca dulu materi yang akan didebatkan. Lalu yang ketiga, setelah selesai membaca, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu, kemudian ditanggapi oleh kelompok kontra. Hal itu dilakukan berulang-ulang dengan anggota kelompok yang lainnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. Lalu selanjutnya, di waktu peserta didik menyampaikan gagasannya atau pendapatnya, maka peserta didik yang lain itu menulis inti atau ide dari setiap pendapat sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Lalu yang kelima, guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap. Dan yang terakhir, dari ide-ide yang telah disampaikan tersebut, guru mengajak peserta didik membuat suatu kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang diinginkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pada saat pelaksanaan model pembelajaran debat ini di kelas, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan informasi atau masalah yang akan diperdebatkan. Lalu yang kedua, menyuruh kelompok kontra untuk menanggapi informasi tersebut, tentunya dalam bentuk sanggahan. Yang ketiga, menyuruh kelompok pro untuk menanggapi pernyataan dari kelompok kontra. Yang keempat, kelompok kontra kembali menyanggah untuk mempertahankan pendapat mereka, dan kelompok pro pun mempertahankan pendapat mereka dengan berbagai argumen yang dimiliki. Lalu yang kelima, setelah dirasa cukup, kelompok diadakan pergantian, yaitu kelompok pro diubah menjadi kontra dan sebaliknya. Yang keenam, pembacaan masalah lain yang harus ditanggapi oleh tiap kelompok dan seterusnya. Yang ketujuh, setelah kegiatan debat selesai, siswa diminta untuk menanggapi dan mengevaluasi cara penyampaian pendapat yang diberikan oleh siswa dalam kegiatan debat tersebut. Dan yang kedelapan, guru yang bertindak sebagai pembimbing di sini juga harus memberikan evaluasi terhadap kegiatan dan cara mengemukakan pendapat siswa dalam kegiatan debat. Saya Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan diri, nama saya Ayatullah Bakti Nurul. Saya selaku moderator di dalam debat ini. Saya akan menjelaskan tentang mosi atau topik yang akan diperdebatkan pada hari ini, yaitu tentang penggunaan handphone Android di kalangan pelajar SMA di lingkungan sekolah. Yang pertama, silakan tim afirmasi untuk memperkenalkan diri masing-masing anggota. Izin memperkenalkan diri, saya dari tim afirmasi. Nama saya adalah Asma Marisari. Saya Putu Nafiana dari tim afirmatif. Saya Maharani dari tim afirmatif. Saya Rima Putra dari tim afirmatif. Saya Oberuda dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Rosbi, saya dari tim oposisi. Saya Lila Gratis Minggu. Saya Made Ratna. Saya Eko Rosita. Saya Rardiana Rendrajati. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi.
Yang pertama, silakan tim afirmasi untuk menyampaikan pernyataan tentang penggunaan HP. Menurut saya sangat setuju jika siswa membawa HP di sekolah. Kita bisa menggunakan handphone atau HP itu untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya, komposisi, silakan menyampaikan pernyataannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya sangat tidak setuju dengan penggunaan handphone di sekolah karena dapat mengganggu konsentrasi serta fokus belajar para siswa di sekolah. Di sini saya menegaskan kembali penggunaan HP ke sekolah itu sebenarnya penting juga. Keuntungan dari siswa itu membawa HP ke sekolah itu juga ada. Nggak hanya dari dampak negatifnya aja. Jangan karena dampak negatifnya itu, dampak positifnya itu dihilangkan. Dari tim afirmasi akan menyimpulkan, saya tetap berpegang teguh pada pendapat saya bahwa membawa HP ke sekolah akan memacu semangat belajar dan kreativitas siswa. Baik, dan saya akan menambahkan kesimpulannya. Ketakutan kita selama ini terhadap HP telah mengubur jutaan ilmu yang dapat kita peroleh dari HP. Jangan takut dengan dampak negatif, tapi kembangkanlah dampak positif tersebut. Ya, saya dari tim oposisi ingin menyampaikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya bahwa penggunaan handphone itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Entah itu handphone di lingkungan sekolah. Cukup dari debat pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan ringkasan dari debat kali ini karena saya sebagai orang yang netral, jadi saya tidak boleh mendukung. Jadi, membawa HP ke sekolah itu boleh dengan pembatasan waktu tertentu oleh guru-guru. Terima kasih. Baik, debat ini akan kita tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini juga saya ingin menyebutkan beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran debat ini. Yang pertama, itu adalah kelebihan. Kelebihannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa itu bisa terlatih dan terbiasa mengutarakan pendapat atau pemikirannya. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan daya kritis siswa dalam berpikir. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengetahui pola pikir orang lain yang tidak sesuai dengannya. Yang kelima, dapat menggali ide-ide atau gagasan cemerlang dari siswa. Dan yang keenam, dapat melatih siswa untuk hidup harmonis dengan orang yang berseberangan dengannya. Yang ketujuh, memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. Dan yang kedelapan, melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Lalu selanjutnya itu ada kekurangan dari model pembelajaran debat ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bahan dari topik yang dibicarakan kurang lengkap. Lalu masalah yang diperdebatkan kurang esensial atau bisa lari dari topik yang dibahas. Yang ketiga, perselisihan pendapat sering tidak berkesudahan. Yang keempat, dapat berbicara didominasi oleh beberapa orang saja. Yang kelima, tumbuhnya sikap egoisme dari siswa. Dan yang terakhir, sulit untuk mengambil kesimpulan dari hasil pembelajaran. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran debat ini. Mudah-mudahan siapapun yang menonton bisa mengerti, bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya telah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq